pagi Bu Ana. Selamat pagi Bu Terima Sari. kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ini ada beberapa pertanyaan Bu tentang masalah yang ada di kelas saya. Nanti minta solusi dan pendapatnya. Baik. Yang pertama, di kelas saya itu motivasi belajar anaknya tuh masih sangat rendah sekali. Itu bagaimana ya Bu ya? Kalau menurut saya tidak adanya motivasi dari anak itu ada beberapa faktor ya Bu ya. Bisa dari lingkungan keluarga dulu nih, mungkin tidak ada dukungan dari orang tua, mungkin orang tuanya sibuk bekerja, otomatis kurang perhatian kepada anaknya. Anak mungkin belajar sendiri, jadi ya sepisahnya anak mau belajar nggak mau ya sudah, nah, itu kan motivasinya kurang. Atau dari sekolah nih, mungkin nggak fokus dalam suatu mata pelajaran sehingga dia susah memahami, akhirnya males gitu ya. Atau mungkin cara mengajar bapak ibu gurunya yang kurang aktif, kurang menyenangkan, kurang menarik bagi siswa, otomatis motivasi siswa itu juga akan berkurang begitu. Apalagi kalau mata pelajaran itu siswa nggak suka, nah sudah nggak suka, cara mengajarnya kurang bagus, otomatis siswa kurang begitu ya motivasi belajar. Kalau menurut saya itu. Terima kasih. Untuk yang kedua, dalam pemahaman materi yang disampaikan oleh guru, itu anak tuh masih kesulitan menerima materi apa yang disampaikan. Mungkin memang ketika dijelaskan anak mendengarkan, memperhatikan, tapi dia nggak paham. Nah itu bagaimana Bu? Nggak mudeng-mudeng begitu Iya, ya. mudeng. Mungkin itu bisa saja karena nggak konsentrasi tadi ya. Mungkin nggak fokus dalam mata pelajaran itu. Kenapa nggak fokus? Kemungkinan model pembelajarannya yang diberikan guru berbeda dengan kebiasaan dia. Kan kalau anak itu macam-macam ya, bisa dengan ceramah sudah mudeng. Tapi ada juga anak yang harus melihat benda realnya baru paham. Nah ini karena model belajar si anak yang berbeda-beda itu juga akan menyebabkan nggak paham-paham begitu dalam suatu pelajaran. Nah mungkin bisa diatasi dengan menciptakan pembelajaran dulu yang menyenangkan bagi anak. Kalau anak sudah tertarik, sudah senang belajar, pasti untuk menerima pelajaran itu juga mudah nanti. Itu yang berikutnya Bu, dalam penyampaian materi kepada anak, ketika sudah selesai dijelaskan seperti itu, kadang anak-anak itu ketika ditanya siapa yang mau bertanya, itu tidak ada yang mau bertanya. Tetapi ketika dikasihkan pertanyaan, nanti juga nggak bisa menjawab. Nah itu loh, paling hanya beberapa anak saja yang bisa menjawab. Ya ini mungkin ada hubungannya juga dengan yang tadi tidak fokus ya. Mungkin dia tidak tahu nih mau bertanya apa, tidak paham. Nah, kemungkinan seperti itu juga. Bingung mau bertanya tentang apa karena dia tidak fokus, tidak memperhatikan, itu juga bisa. Atau tidak pede, itu juga bisa. Anak tidak percaya diri, tidak berani bicara di depan orang banyak. Nah, lalu bagaimana supaya anak-anak itu aktif begitu ya? Mungkin guru bisa memancing. Guru bisa memancing dengan 1-2 kata kunci begitu, nanti anak bisa bertanya, itu tadi apa ya Bu? Paling tidak dari 1-2 anak berani dulu, itu kan nanti bisa menyemangati yang lain. Atau kalau tidak sudah seperti itu kok masih saja susah, bisa saja mungkin anak maju dulu nih ke gurunya bertanya, nanti baru di depan teman-temannya, itu juga bisa. Kemudian untuk pembiasaan dalam membaca Bu, itu di kelas saya tuh masih sangat rendah sekali. Itu bagaimana ya Bu? Kalau kebiasaan membaca itu bisa juga nih faktor dari lingkungan ya Bu. Jadi kan apalagi zaman sekarang itu banyak HP, acara-acara di TV, HP, game-game di HP itu bagus-bagus. Nah, anak lebih tertarik ke sana. Kalau tidak ada yang mendampingi, itu pastinya malas membaca. Kemudian bisa juga mungkin buku-buku yang di perpus kurang menarik siswa, atau tidak disukai oleh siswa buku-buku yang ada di situ. Jarang ke perpustakaan, itu juga mempengaruhi minat bacaannya. Nah mungkin bisa diusahakan di kelas punya pojok baca ya, sudut baca lah, untuk disediakan buku-buku. Nah buku-buku itu buku dari anak-anak. Kalau buku-buku dari anak-anak otomatis kan itu buku yang mereka sukai begitu. Nah mungkin dibiasakan di awal pembelajaran membaca sedikit dulu, 5 menit atau 10 menit. Nah itu, tapi tidak didiamkan aja membaca aja. Mungkin ada
apa ya, pancingannya. Anak disuruh menceritakan lagi apa yang kamu baca. Dengan begitu mau tidak mau kan anak membaca. Nah, itu mungkin gerakan membaca bersama itu juga bisa memaksa, ya istilahnya memaksa ya anak supaya terbiasa membaca. Ini untuk yang pembelajaran matematika tuh. Kalau pembelajaran matematika itu terutama untuk perkalian dan pembagian itu anak tuh susah sekali, apalagi yang soal cerita itu bagaimana? Kalau matematika itu memang kayak momok gitu ya, jadi bagi anak-anak. Anak-anak dengan matematika itu udah matematika, berhitung gitu ya. Nah mungkin ini awalnya di-setel dulu nih mindsetnya anak nih, supaya tidak takut matematika, tidak benci matematika. Nah mungkin diberikan permainan-permainan dulu, tapi yang versi matematika. Terus diciptakan pembelajaran yang asik gitu. Itu bisa mengubah mindset anak bahwa matematika itu asik, matematika itu menyenangkan. Dengan begitu anak-anak tertarik. Lalu untuk perkalian pembagian, memang ada apa ya, kayak perintah begitu bahwa anak tidak boleh menghafal ya. Tapi kalau menurut saya memang harus menghafal gitu ya. Memang di awal anak-anak diterangkan konsepnya nih. Anak perkalian itu konsepnya ini, pembagian konsepnya. Nah setelah itu memang harus dipaksa menghafal kalau menurut saya ya, karena nanti dalam menghadapi soal yang bervariasi itu bisa menghitung cepat gitu. Lalu untuk memaksa anak hafal bagaimana? Mungkin bisa dengan mencongak. Nah, mencongak dengan waktu yang cepat itu kan anak mau nggak mau untuk bisa menyelesaikan soal mencongak itu harus hafal kan. Nah mungkin dengan begitu. Dari beberapa tadi yang sudah saya tanyakan Bu, untuk bisa menjadi apa ya, pembelajaran yang inovatif itu yang bagaimana? Menciptakan pembelajaran yang inovatif. Kalau pembelajaran inovatif itu bagaimana? Kalau menurut saya tergantung dari diri pribadi guru sendiri. Jadi memang nih kalau apalagi guru yang sudah senior, pasti semua pelajaran, semua pembelajaran mengajar itu sudah nempel di kepala kan, udah hafal. Nah kalau dari dalam diri guru itu tidak mau berubah, otomatis yang penting ngajar. Aku wis bisa, model ceramah aja semua anak wis bisa gitu ya, beranggapan seperti itu. Tapi kan itu nantinya kasihan anaknya. Jadi kalau menurut saya ya dari diri pribadi si guru sendiri harus mau nih, mau berubah, mau belajar, mau mencari-cari pengetahuan-pengetahuan baru untuk bagaimana menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang menarik bagi anak. Kalau dari saya dari gurunya dulu mau belajar dari diri sendiri. Terima kasih Bu Ana untuk waktunya. Terima kasih kembali, semangat selalu bisa.